Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih jikalau saat ini kami masih mendapatkan kesempatan untuk hadir di tempat ini, beribadah, merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang penuh dengan kemuliaan. Ketika kami masih menyadari dan menghayati akan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, berarti kami juga terus menghidupi kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekaligus pada saat yang sama kami juga terus mempergumulkan, menghidupi dan memperjuangkan tugas dan panggilan kami sebagai saksi-saksi kemuliaan Kristus dalam kehidupan kami setiap hari. Bahwa setiap kehidupan yang kami jalani bukanlah untuk mencari kemuliaan bagi diri kami sendiri, tetapi setiap kehidupan yang kami jalani apapun itu, baik karya maupun kerja maupun pikiran kami, adalah untuk kemuliaan Kristus yang harus kami persaksikan kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk keindahan yang Engkau anugerahkan kepada kami, dan untuk meneguhkan kehidupan serta panggilan kami sebagai saksi-saksi Kristus yang akan terus melangkah, mengabarkan kabar kesukaan itu sampai ke ujung dunia. Saat ini kami kembali akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam keterbatasan kami sebagai umat manusia, maka kami yakin Roh Kudus yang Engkau janjikan kepada kami akan terus menguatkan dan memampukan kami untuk menghidupi panggilan itu. Urapi setiap kami ya Roh Kudus, sehingga kami siap untuk hidup dalam kebenaran firman itu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kenaikannya ke surga kami peringati, kami berdoa dan mohon pimpinan. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Kisah Para Rasul 1, pasal 1, ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan, diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes Pembaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur 93. Untuk referen yang pertama dinyanyikan oleh prokantor dan berikutnya bersama-sama dengan jemaat. Tuhan
Bacaan kedua diambil dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu adalah doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya,
yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan yang ketiga diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53 yang berbunyi demikian. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53 yang berbunyi demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah berita Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu dan saudara terkasih, apa perbedaan mendasar antara pemilik usaha dan karyawan? Apa perbedaan mendasar antara pemilik usaha dan karyawan? Ada yang pemilik usaha di sini? Atau semuanya merasa sebagai karyawan? Bapak Ibu dan saudara terkasih, kalau karyawan begitu selesai bekerja menerima gaji, mereka bisa pulang dan tidur nyenyak. Tapi kalau pemilik usaha, mereka harus berpikir besok bagaimana, minggu depan bagaimana, bulan depan bagaimana, tahun depan bagaimana. Pemilik memikirkan regenerasi. Pemilik memikirkan penerus. Pemilik bertanya, tongkat estafet kepemimpinan dari usaha ini akan kuberikan kepada siapa? Ia memikirkan anak-anaknya yang di kadernya untuk bisa meneruskan usahanya. Agar usaha itu tidak berhenti hari ini, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Sebisa mungkin tongkat estafet kepemilikan usaha itu makin besar, berkembang, tidak berhenti. Bapak Ibu dan saudara terkasih, karena itu ada banyak pendiri usaha yang merasa sedih ketika dia meninggalkan tempat usaha itu, kemudian penerusnya tidak bisa mempertahankan, apalagi mengembangkan usahanya itu, tetapi justru berhenti atau bangkrut.
Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, bagaimanakah perasaan Yesus ketika dia akan naik ke surga? Tongkat estafet tentang kerajaan Allah yang sudah datang bersama dengan Kristus, yang sudah ditandai dengan berbagai mujizatnya ini, akan diteruskan oleh siapa? Apakah ketika Yesus nanti naik ke surga, kisah tentang kerajaan Allah yang sudah menyapa dunia ini akan berhenti? Akan lenyap? Ataukah itu bisa diteruskan oleh murid-murid yang telah dipilihnya? Menjadi sebuah pergumulan yang berat, Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Karena mau tidak mau ketika Yesus naik ke surga dalam kemuliaan, para murid tidak boleh terpana apalagi terpesona dalam kemuliaan itu dan diam saja. Tidak. Mereka harus melanjutkan hidup, bahkan lebih berat. Ini Tuhan yang selama ini memberikan spirit, kekuatan, pengharapan untuk menjalani hidup yang tidak mudah ini sudah naik ke surga. Dan kepada mereka dipercayakan tongkat estafet untuk meneruskan akan berita itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Kristus datang, ia mengatakan, ketika ia menunjukkan mujizat sebagai tanda-tandanya, kerajaan Allah sudah datang. Dan kerajaan Allah itu harus terus disebarkan oleh para murid. Agar kerajaan Allah itu tidak berhenti seiring dengan kenaikannya ke surga. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, pertanyaannya adalah, siapakah semula 12, sekarang tinggal 11 para murid yang akan mendapatkan tongkat estafet yang harus diteruskan itu? Siapakah mereka? Bapak Ibu dan Saudara terkasih, mereka adalah orang-orang yang sederhana. Bahkan mereka adalah orang-orang yang pernah gagal, terbuang oleh kegagalannya. Petrus, sang penyangkal itu, pernah berputus asa dan hilang. Thomas, sang peragu itu, atau murid-murid yang lain, pernah kembali ke kehidupannya semula ketika Kristus bahkan sudah menunjukkan diri kepada mereka pasca kebangkitannya. Apakah Kristus bisa mengandalkan para murid orang-orang biasa dan sederhana ini? Orang-orang yang pernah gagal dan juga terbuang ini? Ada sebuah kisah yang sangat inspiratif, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, di Liga Inggris. Leicester City, sebuah klub burem ya, tahun lalu hampir turun peringkat ya, tidak lagi di Liga Utama. Dan selama 132 atau 136 tahun ini mereka bisa menjadi juara Premier Inggris. Seluruh pemain Leicester City dibandingkan dengan satu pemain dari Arsenal, jumlahnya tidak sampai separuhnya. Mesut Ozil itu harganya 1 triliun. Seluruh pemain Leicester City digabungkan harganya tidak ada separuhnya. Dan hampir semua pemain Leicester City adalah pemain-pemain buangan dari klub-klub yang tidak mau menerima mereka. James Vardy misalnya, sang top scorer, ditolak dimanapun, tidak pernah bermain di klub besar. Mahrez, orang Afrika pertama yang menjadi pemain terbaik Liga Inggris tahun 2016, juga ditolak di berbagai klub. Hampir semua pemain Leicester City adalah orang-orang buangan. Drinkwater, buangan dari Manchester United. Tetapi mereka berkumpul sebagai orang-orang buangan itu dan hampir terbuang dari Liga Utama. Tetapi tahun ini mereka menjadi juara Liga Inggris, mengalahkan klub-klub mapan yang harganya bisa 10-20 kali lipat dari harga mereka. Sesuatu yang luar biasa terjadi, sehingga orang tidak percaya, terheran-heran. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, Yesus menunjuk orang-orang yang terluka, orang-orang yang pernah gagal, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang biasa untuk menerima tongkat estafet, memberitakan kerajaan Allah itu untuk disebarkan, dilanjutkan. Jadi kalau banyak di antara kita yang seringkali dipanggil Tuhan, bukan dipanggil ke surga Bapak Ibu ya. Kalau dipanggil Tuhan itu asosiasinya telah dipanggil Tuhan dengan tidak.
Dipanggil Tuhan itu artinya ditangkap Tuhan dan diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas dan karya panggilan Tuhan. Ikut berpartisipasi dalam karya menjadi rekan sekerja Allah. Seringkali alasan yang dikemukakan adalah saya tidak mampu, saya tidak bisa. Selalu kemudian mengajukan kelemahan dirinya. Apakah kelemahan dirinya itu disengaja untuk menunjukkan dia tidak mau, ataukah jujur memang dia tidak bersedia begitu. Tapi Bapak Ibu dan Saudara terkasih, para murid yang ditunjuk Kristus ini tidak punya kesempatan untuk mengatakan tidak Tuhan, karena Kristus langsung memberikan kepercayaan tongkat estafet itu kepada mereka. 11 murid yang pernah gagal, 11 murid yang seringkali terbuang, sederhana, dan yang mengenaskan lagi, mereka adalah orang-orang yang tidak dipandang oleh orang-orang sekitarnya. Karena mereka adalah orang-orang pinggiran, bukan orang-orang berpendidikan. Label mereka adalah pengikut, pemberontak yang telah dihukum mati. Ada lagi label yang begitu berat yang harus mereka bawa. Ketika mereka harus meneruskan apa yang diperintahkan Kristus kepada mereka. Bukan situasi dan kondisi yang ideal. Bukan suatu keadaan yang bisa dibanggakan, penuh dengan tantangan. Kristus mempercayakan berita besar itu kepada para murid yang kondisinya seperti itu. Padahal tugasnya Bapak Ibu dan Saudara terkasih, menjadi saksi, para murid itu menjadi saksi adalah bukan tugas yang ringan. Apakah tugas para saksi? Pertama adalah menceritakan apa yang mereka alami. Para murid adalah pelaku-pelaku kehidupan bersama dengan Kristus. Mereka melihat Kristus dan karyanya, mereka melihat Kristus dan ajarannya, mereka mengecap kehidupan bersama dengan Kristus. Ketakutan, kekhawatiran, perjuangan. Apa yang dialami Kristus mendarah daging dalam kehidupan mereka. Dan itulah yang harus mereka saksikan kepada orang-orang yang mereka jumpai. Mereka tidak boleh mengatakan apa kata orang, apa yang didengar orang, tetapi kesaksian mereka adalah kesaksian dari apa yang mereka dengar, mereka lihat, mereka rasakan bersama dengan Kristus. Dan itu tidak mudah, karena apa yang harus mereka sampaikan adalah penderitaan, kematian, pergumulan Kristus itu. Hati mereka telah dibuka untuk berani memberitakan itu. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara terkasih, sebagai saksi mereka harus menghidupi apa yang didengarnya, apa yang dilihatnya, apa yang dirasakan itu dalam kehidupannya. Sehingga mereka menjadi saksi yang hidup. Bukan hanya bercerita tentang kebaikan Tuhan, tetapi menghidupi kebaikan Tuhan itu ketika mereka berjumpa dengan sesamanya. Jangan pernah mengatakan Kristus itu datang mengampuni engkau, padahal orang yang memberitakan itu sendiri tidak pernah punya pengampunan dalam kehidupannya. Karena itu yang paling sulit adalah bukan mendengar atau menafsirkan firman Tuhan, tetapi melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu, seringkali hati saya itu senggring begitu. Senggring itu bahasa Indonesia saya nggak tahu ya, karena itu kan bukan hal yang mudah diterjemahkan. Ketika misalnya saya melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang saya katakan begitu, hati saya ini terasa sengkring begitu, kayak ditusuk duri. Nah, jadi kemudian saya memang jadi pendeta itu kadang seperti gajah di belangkoni. Iso kojah raiso ngelakoni. Nah itu seharusnya menjadi pergumulan yang berat bagi setiap saksi Kristus. Dan tentu ketika itu menjadi pergumulan yang berat bagi semua orang yang menjadi saksi Kristus, diterapkannya bukan hanya kepada pendeta, penatua, pengurus komisi, pokja, penyanyi, dan semuanya. Kita bisa menyanyikan kebaikan Tuhan, tetapi kebaikan Tuhan itu tidak pernah ada dalam kehidupan kita. Sama. Bapak Ibu, seharusnya itu menjadi pergumulan. Kesaksian itu adalah sesuatu yang dihidupi, diberitakan bukannya melalui kata-kata, tetapi melalui tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Sudah banyak saya mendengar bagaimana orang meninggalkan gereja karena mereka ternyata orang yang rajin ke gereja pun sifatnya juga seperti itu. Tidak lebih baik daripada orang yang tidak ke gereja. Dan banyak orang yang kecewa dan kemudian meninggalkan itu.
Bapak Ibu yang terkasih, saksi menjadi saksi itu juga akhirnya diadopsi dengan kata martir. Martir itu bersedia mati demi kesaksiannya. Martir pertama dalam Alkitab adalah Stefanus, ketika dia dilempari batu. Martir artinya bersedia membayar harga ketika dia menjadi saksi dari apa yang harus diberitakannya. Membayar harga berarti harus ada ketaatan yang total, mutlak, tidak boleh ditawar seperti Kristus. Jadi ketika kita bersedia menjadi saksi Kristus, jangan pernah berkata, saya bersedia, tetapi maaf saya tidak bisa tugas hari Minggu. Maaf saya tidak bisa melakukan ini, jadi saya bisanya hanya melakukan ini. Tidak. Ketika orang mengatakan ya menjadi saksi Kristus, hendaklah ya tetap ya, dia berani membayar harga dengan ketaatan, dengan pengorbanan. Sehingga kesaksiannya itu kesaksian yang sempurna. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, lalu apa yang harus disaksikan oleh mereka? Apa yang harus disaksikan oleh para murid itu kepada dunia ini? Yang disaksikan kalau kita membaca dari Injil Lukas adalah tentang Mesias yang menderita, Mesias yang mati, Mesias yang seakan-akan kalah di tangan penguasa Romawi maupun penguasa agama di kota Yerusalem. Bukan suatu hal yang mudah, Bapak Ibu. Ketika bangsa Romawi menginvasi atau datang kemanapun dengan kedudukan, kekuasaan, kekuatan, dan kejayaan dan menaklukkan semua bangsa untuk kemudian tunduk kepadanya, para saksi atau para murid ini harus mewartakan sesuatu yang berbeda. Penderitaan, kematian, kelemahan. Karena itu ketika mereka berjumpa dengan bangsa-bangsa yang lain, mereka akan bertanya, Allah seperti apakah yang engkau beritakan itu? Mana ada Allah kok menderita, mati dan kalah. Seharusnya Mesias atau Allah itu adalah yang menang, yang jaya, yang berkuasa, yang mengalahkan musuhnya. Tetapi para murid ini harus memberitakan sesuatu yang berbeda. Allah yang berbela rasa, Allah yang turun, menderita, kalah, mati. Sesuatu yang berbeda dari dunia. Berbeda dari kekuasaan Roma. Bukan sesuatu yang bisa dibanggakan apa yang diberitakan itu. Seakan-akan sesuatu yang merupakan kekalahan. Bagi mata dunia, itulah yang justru harus disaksikan kepada dunia. Kemuliaan Tuhan. Yang kedua adalah bukan kemuliaan kita. Acap kali Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ketika orang melayani ataupun bersaksi, tanpa sengaja orang-orang itu sebenarnya sedang memuliakan dirinya sendiri, bukan memuliakan Tuhan. Di dalam Kristus, yang diminta dilakukan para murid dan para saksi adalah memberitakan kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri sendiri. Oleh karena itu ada ketaatan yang total, ada kesiapan untuk menjadi martir. Ada sebuah pergumulan di GKI. Salah satu contohnya adalah ketika ada orang menaikkan pujian. Sebaiknya kita bertepuk tangan atau tidak? Pro kontra. Tapi saya tadi bersyukur karena ketika Tadio menyanyi, tepuk tangan. Semoga tepuk tangannya bukan karena dia anak-anak kita ya. Bukan karena orang tua merasa bangga dengan anaknya yang bisa nyanyi kemudian bertepuk tangan. Ketika kita bertepuk tangan dalam ibadah, alasannya hanya satu, buat tepuk tangan ini untuk kemuliaan Tuhan. Bukan tepuk tangan untuk siapa yang menyanyi, siapa yang berkhotbah, tapi terpujilah Tuhan. Karena kita mendapatkan kemuliaan Tuhan ada dalam pujian itu. Jikalau tepuk tangan itu kemudian menumbuhkan sebuah semangat bagi yang melakukan itu wajar. Tetapi bukan bermaksud orang itu mengambil kemuliaan Tuhan, tidak. Tetapi kita merasakan sukacita, kita merasa mendapatkan berkat karena itu kemudian kita bertepuk tangan, terpujilah Tuhan yang bertakhta di atas pujian. Bisa saja seperti itu, Bapak. Bisa dilihat dari hati kita kepada siapa kita memberikan itu. Yang ketiga, dari mana mereka harus memulai kesaksian. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kalau kita perhatikan, Yesus mengatakan engkau harus tinggal dan memulai kesaksian itu dari Yerusalem.
Mengapa dari Yerusalem pertanyaannya? Yerusalem adalah tempat yang paling mengerikan bagi para murid. Yerusalem adalah kota yang menimbulkan traumatik yang luar biasa. Mendengar kata Yerusalem saja bagi murid itu sudah merupakan sesuatu yang menggentarkan. Di sanalah segala pengharapan itu pupus. Di sanalah segala penderitaan itu bermula dan mencapai puncaknya dalam kematian Kristus. Yerusalem adalah tempat yang penuh dengan kemarahan, dendam, dan kekejaman. Tetapi para murid justru disuruh bersaksi memulai dari Yerusalem. Artinya, para murid harus berdamai dengan dirinya, menyembuhkan luka-lukanya di tempat di mana mereka mengalami ketakutan dan trauma. Jikalau mereka belum bisa menyembuhkan dirinya dan berdamai dengan tempat yang di mana mereka mendapatkan trauma yang begitu luar biasa, mereka tidak akan bisa pergi jauh. Oleh karena itu seringkali para korban ketika di terapis, salah satu langkah adalah menuju ke tempat peristiwa itu pernah terjadi, bertemu dengan orang yang bermasalah. Tetapi pada yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kalau kita tidak bisa berdamai dengan orang yang terdekat dengan kita, jangan harapkan kita bisa memberitakan kabar baik itu kepada orang lain. Karena itu berita Injil pertama kali itu harus disebarkan di mana? Di rumah kita, di lingkungan kita, di gereja kita. Baru kemudian ke tempat yang lebih luas. Bukankah di situ dikatakan engkau harus menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mengapa Samaria? Samaria adalah warga kelas 2, tidak pernah dianggap sebagai bangsa Israel. Mereka telah menjadi bangsa campuran. Kepada mereka yang tidak dianggap, itulah engkau harus pergi menjadi saksiku, memberitakan tentang pengampunan dan perdamaian Tuhan. Mereka bukan lagi warga kelas 2. Mereka juga keluarga kerajaan Allah. Yudea adalah tempatnya orang-orang yang merasa lebih mapan, lebih terhormat dibandingkan orang-orang Galilea. Kepada mereka juga engkau harus datang ke sana, memberitakan tentang rahmat pengampunan Tuhan juga layak mereka terima. Ke ujung bumi. Jikalau tadi Romawi menaklukkan sampai ke ujung bumi dengan kekerasan, dengan kekuasaan, dengan penaklukan, ke ujung bumi itu juga engkau harus menyampaikan pengampunan dan keselamatan dari Kristus. Tidak ada tempat yang terlewatkan. Tidak ada tempat yang tidak bisa dituju oleh para murid yang membuat tongkat estafet ini. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, sejauh mana kaki kita melangkah, kesitulah kita menjadi saksi Kristus dari pusat Yerusalem, pusat keagamaan, pusat penderitaan, sampai ke ujung bumi. Sejauh kaki melangkah menjadi tempat kesaksian kita. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ketika kita mendengar itu kira-kira berat enggak tugasnya? Pastilah ketika dikatakan dengan jelas setiap orang akan menghela nafas. Aduh, gak sanggup deh. Ada banyak di antara kita yang ketika mendapatkan gambaran tentang deskripsi, tentang tugas atau apa yang dilakukan, kemudian aduh berat banget, gak bisa. Dan Tuhan Yesus tahu. Tuhan pun tahu hidup ini sangat berat. Tapi takdir pun tak mungkin selalu sama. Maka kemudian Tuhan Yesus menjanjikan, jangan takut, tugas itu berat, kamu akan sulit menjalaninya. Tetapi aku tahu kekuatanmu, oleh karena itu aku akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Tinggallah di Yerusalem, nantikanlah apa yang dijanjikan Bapa, Roh Kudus yang akan membuat engkau bisa melakukan semua itu. Salah satunya adalah Roh Kudus akan menyiapkan kata-kata apa yang akan engkau katakan ketika engkau harus berdebat dengan orang paling pintar sekalipun. Petrus ketika berjumpa dengan tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin agama, kemudian dia nelayan sederhana yang tidak bisa baca tulis itu, kemudian bisa menjelaskan panjang lebar tentang apa yang harus dikatakannya. Roh Kudus. Orang-orang yang semula menyangkal, takut dan melarikan diri menjadi sangat berani menghadapi tantangan. Oleh karena apa? Roh Kudus. Orang-orang yang bodoh dan tidak berhikmat itu kemudian bisa begitu berhikmat dan pandainya oleh karena siapa? Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan membuat mereka mampu
menjadi pelari-pelari yang meneruskan sambil membuat tongkat estafet tentang kerajaan Allah itu dalam kehidupannya setiap hari. Jadi ketika Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih mengajukan kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita, wajar, normal. Tetapi jangan sampai keterbatasan kelemahan itu kemudian membuat kita tidak berkembang sama sekali. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita. Roh Kuduslah yang akan membuat kita mampu melakukan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mungkin saya pernah berkisah ya. Saya pernah diusir dari persekutuan itu 3 kali. Karena apa? Tidak bisa berdoa. Ketika remaja saya ikut persekutuan, tiba saatnya doa syafaat itu paling mengerikan bagi saya. 3 kali saya diusir dari dalam gereja, dari persekutuan, karena saya tidak mau doa syafaat, karena belum bisa. Uniknya, orang yang mengusir saya ini sama persis satu orang. Dan ketika saya saat ini berjumpa dengan beliau sama teman-teman, Pak Pendeta mohon maaf ya, saya dulu mengusir sampai 3 kali, rupanya ini juga teringat terus. Gitu. Lah kok sekarang jadi pendeta? Saya mengatakan, kalau saya nggak diusir, saya nggak akan pernah belajar bagaimana caranya berdoa, tidak pernah merasa pertolongan Tuhan dan kemudian bisa berdoa. Jadi saya terima kasih, tapi saya tetap minta maaf. Roh Kudus mengubahkan kelemahan menjadi kekuatan, kebodohan menjadi hikmat. Apa yang paling berhikmat dari dunia dijadikan bodoh oleh Tuhan, tetapi apa yang paling bodoh di dunia bisa dijadikan berhikmat oleh Tuhan karena Roh Kudus. Untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, lalu apa harapannya? Selain menerima Roh Kudus dari apa yang dijanjikan Tuhan itu. Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau menatap ke langit? Yesus yang sudah naik ke surga itu, dia juga akan datang kembali dengan cara yang sama, penuh dengan kemuliaan. Para saksi yang berat ini yang harus dari Yerusalem ke ujung dunia, yang harus memberitakan kemuliaan Tuhan bukan kemuliaannya sendiri. Mereka yang setia itu akan menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka akan mengakhiri kehidupan mereka dengan penuh pengharapan, bukan dengan keputusasaan. Jadi Bapak Ibu siap menerima tongkat estafet? Ada istilah neraka katut, swarga nunut dalam bahasa Jawa. Tapi setiap kita bukanlah itu. Kita adalah pemilik kerajaan Allah bersama dengan Tuhan. Engkau adalah sahabatku, engkau adalah warga kerajaan Allah. Siapa yang sanggup menerima tongkat estafet untuk menjadi saksi Tuhan? Ini tongkat sudah teracung dan saya sudah siap berlari. Pelari berikutnya harus siap. Kalau tidak siap, berarti kita ini karyawan semua. Bukan bagian dari pemilik kerajaan Allah itu. Ada yang siap Bapak Ibu? Kalau tidak ada yang siap nanti saya paksa satu orang. Nah kalau larinya dipaksa bagaimana? Jadi saksi dipaksa, jadi penatua dipaksa. Saya dulu nggak mau tapi saya dipaksa. Makanya kalau saya kerjanya seperti ini jangan dimarahi. Boleh Bapak Ibu ya? Saya dulu jadi pengurus tuh nggak mau, tapi karena didekati, oh gampang, nanti kamu ini ternyata nggak gampang. Kalau saya seperti ini ya jangan ditagih-tagih. Saya menunggu Bapak Ibu dan Saudara terkasih untuk berdiri dan meneruskan tongkat estafet ini. Bu Sinta, berani? Berdiri Bu. Oh, saya sudah berlari mendekat loh. Sebagaimana Kristus memberikan tongkat estafet, kita bisa menjadi saksi-saksi. Selamat berlari. Biarlah kerajaan Allah itu menyapa dunia sampai ke ujungnya. Pengampunan dan keselamatan dari Kristus dirayakan dan dirasakan oleh setiap makhluk hidup dimanapun mereka berada. Melalui setiap kita, saksi-saksi Kristus yang berlari dengan tongkat estafet dengan berita tentang kerajaan Allah. Tuhan berkati. Amin.